Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Pak Suroso ya, di kota Jakarta. Pak Suroso itu nanya, Pak Pendeta HTD, tolong jelaskan arti atau definisi dari Allah, Tuhan, dan Kristus. Ya. Saudara, tidak semua orang ngerti loh, apa sih artinya Allah, artinya Tuhan, artinya Kristus. Lalu semua orang bikin tafsir sendiri-sendiri ya. Yang paling umum adalah Tuhan beda dengan Allah ya. Tuhan ya Tuhan, Allah ya Allah. Tuhan itu lebih bersifat umum. Semua agama nyebut Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau Allah itu kayaknya khusus, hanya orang Kristen sama orang Muslim tuh yang nyebut Allah. Orang Muslim nyebut Allah, orang Kristen nyebut Allah. Duluan mana? Ya duluan Kristen lah ya. Kristen nyebut Allah itu lebih dulu. Karena di dalam Kisah 2 ayat 11 sudah ada orang Kristen dari Arab. Ya, Paulus sendiri 3 tahun mengajar atau menginjil di Arab di dalam Galatia 1 ayat 17. Jadi kata Allah sudah dipakai oleh orang Kristen Arab duluan ya. Lalu orang-orang dari Arab waktu itu ada keyakinan baru, di situ juga memakai kata Allah ya. Jangan percaya dengan tafsir di luar sana ya, yang mengatakan bahwa Allah itu berhala dan sebagainya ya. Ya, itu Allah ya. Jadi Allah Tuhan ya. Kalau Tuhan itu semua agama bisa nyebut Tuhan ya. Ya, lalu dipikirnya Tuhan beda dengan Allah ya. Baik, kita akan meluruskan Allah dan Tuhan dulu ya. Apa kata Alkitab, jangan tafsir kita. Allah artinya yang disembah ya. Allah itu yang disembah ya. Yohanes Wahyu 22 ayat 3 ya, itu menyembah kepada Allah, itu di surga nanti ya. Ya. Allahku yang di surga ya. Yesus di surga disembah sebagai Allah ya. Tetapi Allah pasti sama dengan Tuhan. Tidak pernah ada Allah beda dengan Tuhan, itu nggak pernah ada ya. Misalnya di Wahyu 4 ayat 8, di situ disebut Tuhan Allah. Wahyu 11 ayat 15 juga disebut Tuhan Allah. Wahyu 11 ayat 17 juga disebut Tuhan Allah ya. Jadi Tuhan tidak pernah beda dengan Allah. 1 Korintus 8 ayat 6 yang orang memahami hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus, sudah saya jelaskan bahwa Bapa yang dimaksud adalah Bapa kekal yaitu Yesus sendiri, karena Paulus tidak pernah mendengar Bapa yang bukan Bapa kekal. Paulus tidak pernah ketemu Yesus, jadi Yesus fisik maksudnya. Jadi Paulus tidak pernah dengar Yesus cerita tentang Bapa ya. Bapa yang kiasan. Jadi yang dimaksud Bapa oleh Paulus pastilah Bapa kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5 maupun Bapa di dalam Yesaya 63 ayat 16 yang adalah penebus. Jadi Bapa yang dimaksud Paulus adalah Yesus Kristus, Bapa kekal ya. Oke, jadi Tuhan dan Allah itu pasti sama ya. Tidak mungkin Tuhannya Yesus terus Allahnya beda lagi, yang sering dipahami oleh kekristenan secara umum bahwa Tuhan itu Yesus, kalau Allah itu Bapa ya. Ya, tidak pernah ada seperti itu, karena di surga tidak pernah ada Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa, tidak pernah ada. Di surga yang ada Tuhan Allah Yesus Kristus. Jadi itu definisi
Allah adalah yang disembah. Nah, Tuhan itu definisinya sebenarnya yang maha kuasa, yang memegang segala sesuatu kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 itu Tuhan, ya. Kemudian maha kuasa di dalam Wahyu 1 ayat 8 itu Tuhan, ya, akulah Tuhan, ya, kata Tuhan yang maha kuasa. Kemudian reign atau memegang segala pemerintahan di Wahyu 11 ayat 15 itu juga Tuhan. Pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita, ya. Jadi Tuhan itu adalah pemegang segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Jadi Allah adalah disembah. Tuhan adalah pemegang segala kuasa atau maha kuasa. Allah dan Tuhan pasti sama, tidak pernah beda. Baik, ya. Mari kita masuk di tema Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya pemegang segala sesuatu, segala kuasa atau maha kuasa. Dibuktikan di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkata, aku memegang segala sesuatu, ya. Aku memegang segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Itu Wahyu Matius 28 ayat 18. Dibuktikan di Wahyu 1 ayat 8 juga. Yesus bilang, aku maha kuasa, ya. Jadi di ayat 35 misalnya, Kisah 2 ayat 35, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat semua musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, ya. Ini linknya 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 27. Itulah Tuhan, ya. Tuhan adalah pemegang segala kuasa di surga di bumi, maha kuasa. Allah adalah disembah, yang disembah di surga. Oke, clear. Tuhan pasti sama dengan Allah, ya. Kalau Tuhannya Yesus, Allahnya pasti Yesus, karena dibuktikan di Wahyu 21 ayat 7, Yesus Allah. Ya, Tuhannya Yesus, Allahnya harus Yesus. Yang aneh adalah aneh bin ajaib, seaneh-anehnya orang Kristen bilang Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Itu aneh seaneh-anehnya. Tidak ada ayat Alkitab begitu, ya. Dulu kok Yesus sujud kepada Bapa, kan Yesusnya belum Tuhan. Yesusnya masih manusia. Karena Yesusnya manusia masih sujud pada Bapa. Bapa adalah kiasan diri Yesus sendiri di surga. Setelah Yesus naik ke surga sebagai Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan kok sujud kepada Bapa, itu tidak mungkin. Aneh bin ajaib, pendeta dari atas mimbar mengatakan bahwa Tuhan Yesus, kalau Allah itu Bapa, jadi Allah dan Tuhan Yesus beda. Itu bukan pengajaran, tetapi penyesatan, ya. Mari kita bahas tentang Kristus. Nah, ini dia. Kalau Anda ditanya Kristus artinya apa, Pak? Kristus itu menurut bahasa Yunani, Kristos artinya yang diurapi. Oke. Yesus diurapi disebut Kristus. Ya betul. Raja Daud diurapi kok nggak disebut Kristus? Oh, beda, Pak. Ini diurapi dengan Roh Kudus. Lah, banyak rasul menerima pengurapan Roh Kudus kok nggak disebut Kristus? Ayo. Nah, jadi kenapa Yesus itu disebut Kristus? Kenapa? Ya. Kenapa, ya? Rasul-rasul menerima pengurapan dari Roh Kudus, tapi nggak disebut Kristus. Raja Daud diurapi dengan minyak, nggak disebut Kristus. Jadi sebenarnya Kristus itu apa, ya? Mari kita lihat dari Kisah 2 ayat ayat 33, ya. Ditinggikan oleh tangan Allah, ya. Menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya. Ditinggikan oleh Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Lalu di ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini sedang bicara Yesus yang dulu manusia, oleh Allah, yaitu oleh Allah dijadikan. Allah telah menjadikan, berarti Allah yang membuat, yaitu yang membuat
Yesus yang manusia itu jadi Tuhan dan Kristus. Lah Allahnya mana? Ya Allahnya Yesus sendiri. Yang ini kan sedang bicara tentang kapan Yesus di surga, kapan sebagai manusia. Jadi Kristus yang dimaksud adalah ini dia ya. Perhatikan baik-baik, Kristus yang dimaksud adalah roh. Allah telah membuat Yesus fisik yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, menjadi segala yang memegang kuasa di surga dan di bumi, dan Kristus dan roh. R-nya huruf besar, silahkan diuji. Manusia juga mati menjadi roh, R-nya huruf kecil. Kalau Yesus R-nya huruf besar. Diurapi, nah nggak bisa kalau diurapi. Diurapi, sama-sama diurapi, bukan disebut Kristus. Jadi Kristus artinya Yesus berubah dari fisik menjadi roh di surga. Maka Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roh di surga sampai 8 kali. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29. Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Wahyu 22 ayat 17. Yesus berkata roh ya. Dengarkan apa yang dikatakan roh ya. Jadi clear, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, artinya Yesus menjadi maha kuasa dan roh. Silahkan Anda uji pakai semua ayat. Contoh Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa siapa? Tuhan. Ternyata Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri di dalam Wahyu 1 ayat 8. Anak manusia kan Yesus fisik gitu. Menjadi duduk di sebelah kanan menjadi roh, menjadi Kristus ya. Jadi Kristus artinya roh. Jadi kalau Anda semua mendengar atau membaca ayat yang mengatakan Yesus Kristus gitu. Yesus Kristus artinya Yesus roh ya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus artinya Yesus roh. Jangan pernah berpikir Allah Bapa yang ditulis Paulus Allah yaitu Bapa. Allah itu adalah Bapa yang kekal Yesus Kristus. Yesus Kristusnya Kristus artinya Yesus roh. Nah, Antikristus artinya anti Yesus roh. Anti Yesus roh itu pasti Yesus Allah, Yesus Tuhan. Antikristus itu yang menolak Yesus Allah, Yesus Tuhan, Yesus roh. Yang Anda pikir Yesus itu masih manusia lalu sujud kepada Bapa di surga. Itu Anda antikristus. Makanya antikristus itu intern Kristen. Karena dia harus percaya kepada Yesus tetapi menolak Kristus. Kalau anti Yesus fisik itu orang Yahudi, anti Yesus ada anti Kristus gitu. Anti Yesus itu ya orang Yahudi yang membunuh Yesus itu. Tapi kalau anti Kristus Anda yang menghujat Yesus roh. Ya, itulah anti Kristus ya. Yang setiap hari Anda ya Yesusnya bukan Allah, bukan Tuhan, bukan roh. Itu anti Kristus, dedengkot anti Kristus yang setiap hari ya toh, yang setiap hari menjadikan Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, bukan roh. Ya, Allahmu entah masih siapalah, Bapa dalam nama Yesus lah. Ya toh, Allah 3 hakikat, 3 pribadi, 3 manifestasi itu anti Kristus sejati gitu. Yang Anda dari atas mimbar ya, Anda pikir Anda memberitakan Injil, sebenarnya Anda anti Kristus sejati itu ya. Menjadikan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, bukan roh. Tapi ada sifat Tuhan, Tuhan ada. Yesus roh? Oh enggak Pak, Yesus bukan roh. Yesus Allah bukan, yaitu antikristus ya. Clear Bapak Ibu Saudara, arti kata Tuhan, Allah, dan Kristus ya. Allah, Tuhan, dan Kristus. Allah artinya disembah di surga ya. Tuhan artinya pemegang segala kuasa ya, di surga dan di bumi, maha kuasa. Kristus artinya roh ya. Ya jangan ngarang-ngarang pakai Kristus artinya yang diurapi ya, nggak usah begitulah ya. Dan dia yang diurapinya betul ya, di dalam Wahyu 1 ayat 15 ya. Pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya. Siapa dia yang diurapinya? Anak domba. Itu maksudnya ya. Ya, bukan lagi di situ Bapa dan Yesus, bukan ya.
Ya, jadi di situ Yesus dan anak domba. Makanya di cerita kitab Wahyu itu tidak ada lagi Bapa dan Yesus, tidak ada lagi. Yang ada Yesus dan anak domba. Yesus adalah Allah itu sendiri, anak domba adalah Allah itu sendiri juga, Tuhan itu sendiri juga, Yesus itu juga. Ya. Baik, pada singkat dan clear Bapak Ibu Saudara, very clear saya sudah menjawab. Ini yang umum digagal pahami oleh kekristenan di luar sana, tidak bisa mengartikan Allah, Tuhan dan Kristus. Kebanyakan Tuhan beda dengan Allah, yang jadi Tuhan Yesus, yang jadi Allah itu Bapa. Ya, Anda menghujat, Anda menghujat Roh Kudus, Yesus Tuhan masih sujud kepada Bapa. Penghujatan Roh Kudus, itu penghujat Yesus. Yesus adalah Roh Kudus itu, ya. Jadi Anda yang tidak paham seperti itu, sebenarnya Anda tiap hari menghujat Roh Kudus, ya. Jadi saya luruskan, Allah artinya disembah di surga, Tuhan artinya maha kuasa, Kristus artinya roh. Jadi Yesus Kristus adalah Allah di surga, maha kuasa di surga, dan roh di surga. Clear? Ikut sekolah Alkitab supaya Anda mengerti hal-hal seperti ini, ya. Ada program dalam bahasa Indonesia dan ada program dalam bahasa Inggris. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut debat, yang mau ikut dialog lewat Zoom, silakan. Kami setiap bulan mengadakan hampir 10 sampai 15 kali tayangan Zoom untuk debat, ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Haleluya, amin.